Halo pemirsa, berjumpa kembali di program Indonesia Forward bersama saya Lucia Saharui. Merebaknya virus corona memaksa interaksi sosial diminimalisasi sehingga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat yang menurun. Imbasnya, ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat juga terganggu. Untuk menghambat imbas yang lebih buruk, pemerintah terus menjaga ketersediaan pasokan komoditas pangan strategis termasuk menjaga stabilitas harganya. Apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan? Saat ini terhubung bersama kami di Toko Tani Bogor, Bapak Dr. Insinyur Agung Hendriadi selaku Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Selamat pagi Pak, apa kabar Pak? Sehat ya? Selamat pagi, alhamdulillah sehat, Mbak Lucia. Iya, ini memang banyak sekali kekhawatiran ya Pak ya dengan adanya wabah virus corona ini, salah satunya mengenai ketersediaan pangan nih Pak. Nah, apa saja Pak yang perlu diwaspadai dalam hal ketahanan pangan seperti saat-saat penyebaran wabah ini? Baik, tentu kita dari Kementerian Pertanian yang pertama-tama adalah kita mencoba menjamin ketersediaan pangan kita cukup. Kita lakukan monitoring, itu harian kita monitor seluruh Indonesia mengenai ketersediaan pangan kita. Perlu saya sampaikan di sini, yang pertama-tama untuk komoditas-komoditas pokok strategis seperti misalnya beras. Beras ini kita sudah akan memasuki panen pada akhir Maret, April ini. Dan diperkirakan ketersediaannya sangat cukup sampai dengan akhir Desember kita perkirakan. Artinya pada kita bagi 3 periode. Periode yang pendek adalah sampai dengan Mei, kemudian Mei sampai dengan Agustus, dan kemudian yang selanjutnya adalah Juni sampai Desember. Kita bicara saja yang ketersediaan sampai dengan Mei dan kemudian sampai dengan Agustus. Tentu itu harapannya adalah kita mampu menjamin ketersediaan pangan kita. Jadi untuk beras kita sudah masuki masa panen. Surplus kita sampai dengan akhir Mei kira-kira 7,7 juta ton. Begitu juga sampai dengan akhir Agustus kita masih mempunyai stok. Saat ini stok di Bulog cukup besar, cukup di Bulog maupun di penggilingan padi kira-kira ada 3,6 juta ton. Kemudian kita juga tetap berproduksi, artinya petani tetap berproduksi sekalian. Sekarang ini saya cek juga di mana-mana masih panen. Artinya bahwa kawan-kawan kita petani di daerah itu masih terus melaksanakan aktivitasnya. Jagung juga demikian, kita sudah memasuki masa panen, mudah-mudahan sampai dengan bulan Agustus kita bisa mencukupi. Catatan saya surplusnya sampai dengan 4 juta ton. Kemudian bagaimana dengan bawang dan cabai? Bawang merah khususnya, bawang merah dan cabai juga kita sudah mulai beberapa lokasi mulai panen, memasuki panen, begitu juga cabai. Ada memang beberapa daerah yang masih katakanlah kekurangan bawang merah seperti misalnya di daerah Sulawesi Utara, kemudian Maluku Utara. Begitu juga dengan cabai. Tapi kita coba memobilisasi produk kita dari daerah yang surplus ke daerah yang minus. Disinilah intervensi pemerintah. Jadi Kementerian Pertanian memberikan subsidi distribusi pangan. Kita mencoba berkomunikasi dengan para kepala dinas di tiap-tiap provinsi. Apa sih yang kamu kurang? Kemudian kita tahu di mana ada kelebihan dan kita coba bantu distribusinya. Itu yang pertama kita lakukan. Nah tentunya untuk komoditas-komoditas lain juga demikian. Kita harapkan bisa sampai sekarang laporan dari kawan-kawan dinas pangan di daerah masih mencukupi ketersediaan. Kecuali ada beberapa produk yang memang kita masih tergantung dari impor, yaitu bawang putih dan juga gula pasir. Ya Pak Agung, lalu daerah mana saja Pak yang rawan ketersediaan pangan saat ini? Oh ya, kita amati seluruh Indonesia ya tentunya. Tetapi memang daerah-daerah tertentu seperti Jabodetabek itu memang daerah yang sangat kita prioritaskan. Karena kita tahu bahwa Jakarta DKI ini khususnya kan dia kan tidak memproduksi ya. Jakarta DKI ini kan dia
punya penyangga-penyangga pangan dari wilayah sekitar DKI. Nah tentunya ini yang harus kita amati apakah distribusi pangan ke DKI ini masih berjalan lancar atau tidak. Ya. Daerah Jabodetabek kan juga masuk zona merah begitu ya Pak ya terkait dengan pandemi corona ini. Nah ini Ya, ya, bagaimana Pak? ya, Apakah ya, kemudian ya, fokusnya lebih banyak ke Jabodetabek begitu? ya. Eh, Artinya begini, kita semua prioritaskan, kita amati setiap provinsi. Oleh karena itu saya menggelar yang namanya video conference per minggu dengan para kepala dinas provinsi melaporkan bagaimana kondisinya, bagaimana distribusinya. Termasuk juga Jabodetabek. Nah, memang kita tahu bahwa Jabodetabek memang zona merah. Oleh karena itu kita coba amati. Karena kita tahu betul bahwa khususnya DKI, saya katakan tadi, dia itu kan daerah yang tidak berproduksi pangannya. Dia akan mengandalkan daerah penyangga. Penyangganya itu bisa dari Kerawang, Bekasi, Banten, Lembang, dan sebagainya. Nah kemudian jalur distribusinya yang kita cermati, nah, apakah terganggu atau tidak. Oleh karena itu pemerintah juga mengambil inisiatif membantu distribusi. Contohnya kita punya Toko Tani Indonesia Center, di mana kita menggalang kerjasama dengan para gabungan kelompok tani untuk memperoleh bahan baku, bahan pangan pokok. Oke, hambatan apa saja Pak yang ditemui Pak di lapangan dalam hal ketersediaan pangan dan harga ini bagaimana? Hambatan jelas ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah hambatan terhadap kontinuitas produksi khususnya di daerah-daerah yang zona merah. Oleh karena itu kita juga terus mengupayakan dengan berbagai macam insentif pada masyarakat untuk terus berproduksi. Yang kedua, hambatan kedua yang perlu kita khawatirkan sekarang adalah pada distribusi. Khususnya adalah distribusi kepada daerah-daerah yang memang mengandalkan penyangga pangannya dari luar daerah. Contohnya tadi DKI tadi. Nah, oleh karena itu beberapa hal yang kita lakukan, kita bekerja sama dengan Satgas Pangan, kita bekerja dengan Kementerian Perdagangan, bagaimana kita memperlancar distribusi tadi. Salah satu contohnya yang dilakukan oleh Kementan adalah kita menggalang kerjasama dengan beberapa distributor, dengan para produsen, termasuk gabungan kelompok tani, untuk bersama-sama komitmen tetap memberikan distribusi, menyalurkan distribusi. Itu yang kita upayakan. Termasuk diantaranya yang kita buka sekarang, kita punya yang namanya pasar tani atau toko tani. Kita buka di tiap provinsi kita buka, ini untuk memudahkan mereka memperoleh harga pangan dengan harga yang wajar. Kalau operasi pasar sendiri itu rencananya dilakukan seberapa sering Pak? Operasi pasar pasti akan kita lakukan manakala yang pertama ada kelangkaan produksi, kelangkaan distribusi. Yang kedua adalah ada harga yang naik. Nah kita coba amati dalam waktu kita 1 minggu, hari Minggu kita lakukan operasi pasar. Biasanya itu akan kita lakukan nanti menjelang Ramadan, Pak. Biasanya menjelang Ramadan ini ada kawan-kawan kita yang tentunya punya rush buying yang tentunya kita akan coba siapkan itu semua. Oke, terkait dengan upaya pemerintah mengajak dunia usaha begitu untuk supaya juga ikut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat luas ini bagaimana Ya, Pak? betul, betul. Ya jadi kita beberapa minggu yang lalu ya, kita mencoba menyepakati dengan para produsen dan distributor pangan pokok untuk sama-sama kita menggalang melancarkan distribusi ke daerah atau ke seluruh wilayah Indonesia. Itu sudah kita sepakati. Misalnya untuk gula kita bekerja sama dengan PT RNI. Misalnya untuk beras kita bekerja sama dengan Persatuan Penggilingan Padi. Misalnya untuk bawang merah dan cabai merah kita bekerja sama dengan produsen-produsen atau gabungan kelompok tani bawang dan cabai. Yang intinya adalah mereka memberikan informasi produksi yang mereka punya, kita tahu mana daerah mana yang kekurangan, kemudian kita usahakan kita lakukan distribusi atau katakanlah bantuan pemerintah untuk mendistribusikan pangan tersebut.
Oke. Kemudian langkah-langkah apa lagi Pak yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian terkait untuk memastikan ketersediaan pangan ini Pak? Selama kita kan belum tahu berapa lama kita harus menghadapi penyebaran virus corona ini. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan, yang pertama ada kaitannya dengan ketersediaan. Artinya dalam hal ini adalah produksi. Pemerintah, Kementerian Pertanian selalu memberi dorongan dan memberikan motivasi, bantuan kepada petani untuk selalu meningkatkan produksinya, menjamin produksinya. Kita punya prognosa perkiraan produksi sampai dengan Agustus misalnya. Itu bagaimana kita upayakan itu bisa kita capai, kita upayakan terus untuk semua komoditas. Yang kedua adalah bagaimana kita mampu melakukan distribusi pangan itu dengan baik. Ini tentu bukan hanya pekerjaan dari Kementerian Pertanian, tetapi ini kerjaan bersama kita di dalam koordinasi Menko Perekonomian tentunya dengan Kementerian Perdagangan, dengan Satgas Pangan, itu sama-sama kita mengawasi kelancaran distribusi, termasuk juga menghindari adanya penimbunan bahan pangan pokok. Itu yang gampang. Ya, komoditas apa saja yang kemudian menjadi titik berat dari ketersediaan pangan yang stabil? Jangan dijawab dulu Pak, nanti kita akan bahas setelah pariwara. Dan untuk mengetahui lebih lanjut penjualan komoditas pangan murah di tengah social distancing, CNN Indonesia Forward bersama Dirjen Ketahanan Pangan dan Kementerian Pertanian akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Forward dan kita masih membahas mengenai ketersediaan pangan di tengah pandemi corona bersama Kementerian Pertanian. Pak Agung tadi sudah sempat menyampaikan bahwa ada dunia usaha yang diajak kerjasama begitu ya Pak ya. Nah ini ada kesepakatan apa saja Pak dengan mereka Pak? Ya. Ya kesepakatannya sebetulnya adalah yang pertama kesepakatan untuk tetap berproduksi, yang kedua kesepakatan untuk mendistribusikan. Dua hal ini penting karena ketersediaan itu tidak hanya produksi tetapi juga bagaimana bagaimana distribusi dilakukan. Ya. Oleh karena itu kita bersepakat, kita tetap memproduksi, pasti semua orang tahu bahwa dampak corona ini kepada pangan pasti ada, tetapi dengan kesepakatan tersebut kita mencoba meminimalisir dampak dari corona ini kepada ketersediaan pangan. Jadi produksinya kita tetap jaga, distribusinya pun kita jaga. Ya, kesepakatan tadi jadi kesepakatan untuk distribusi dan produksi begitu ya. Bagaimana dengan harga Pak? Produksi dan distribusi. Ya. Tentu kalau produksi itu mencukupi, ketersediaan terjamin, harga pun terkendali. Ya. Nah satu contoh nih misalnya bawang merah. Bawang merah produksinya cukup. Kalau tidak didistribusikan dengan baik, pasti ada kelangkaan di daerah sasaran kan gitu. Ya. Oleh karena itu ketersediaan itu mencakup produksi dan distribusi. Dengan demikian otomatis maka harga akan terkendali. Oke, nah kalau ada penjualan komoditas murah dari Kementerian Pertanian seperti yang berlangsung saat ini di Bogor ya Pak ya. Nah ini bagaimana upaya untuk menjaga supaya tetap terjadi social distancing begitu? Jadi begini, saya ingin sampaikan bahwa penjualan komoditas murah ini sebetulnya terjadi di setiap provinsi, kita lakukan di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Tetap kita harus mengikuti yang namanya physical distancing. Oleh karena itu di dalam pasar murah ini yang kita punya peserta, contoh di Bogor, maksimum pembeli yang masuk ke ruangan itu adalah 10 orang. Setelah 10-nya keluar, baru ganti yang baru. Biarkan mereka mengantri di luar, karena di luar halamannya cukup luas, di jalan juga bisa kita lakukan untuk antrian dengan jarak-jarak tertentu. Sesuai dengan saran dari pemerintah, yaitu 1,5 meter. Ada batasan juga untuk... Nah juga kita lengkapi dengan, kita punya peralatan di sini
untuk disinfektan. Jadi setiap pembeli mau masuk harus cuci tangan, Ya. temperaturnya diukur, kita semprot. Itu yang kita lakukan. Oke, baik. Ada pembatasan juga untuk jumlah maksimal yang dibeli begitu ya, Pak? Jumlah maksimum yang dibeli tentu harus kita batasi, kalau tidak nanti akan terjadi rush buying lagi. Ya. Contoh misalnya, beras maksimum yang diizinkan adalah 5 kilo, gula maksimum 2 kilo, minyak goreng maksimum 2 liter, itu yang kita batasi sebenarnya. Kemudian bawang putih maksimum 1 kilo, bawang merah, cabai maksimum 1 kilo, itu yang kita lakukan. Komoditas apa saja Pak yang biasanya dilakukan penjualan murah begitu? Nah, ya kini kita sekarang ini yang saat ini yang kita lakukan, yang pertama adalah beras. Kemudian gula pasir, karena kita tahu harga gula pasir di luar agak tinggi sekarang, kita tetap bisa menjual 12.500. Itu artinya kita memang tidak bekerja sendirian, kita bekerja dengan para distributor juga. Kemudian minyak goreng kita masih jual juga dengan harga-harga sesuai dengan harga acuan pemerintah. Bawang merah, cabai juga kita jual dengan harga acuan pemerintah. Oke, Pak, komoditas apa saja yang kemudian menjadi titik berat dari ketersediaan pangan ini, Pak? Untuk saat ini saya perlu sampaikan titik berat kita adalah pada bawang putih dan gula pasir. Karena apa? Dua komoditas ini kita tergantung dari impor. Kenapa demikian? Karena memang Indonesia ini daerah tropis, dan bawang putih tumbuh di daerah subtropis. Gula misalnya, gula kita ada keterlambatan giling karena cuaca musim kemarau tahun yang lalu, akhir tahun yang lalu, sehingga giling kita akan terlambat. Bulan Juni baru kita giling. Tetapi pemerintah melalui Menko Perekonomian dan Kementerian Perdagangan telah membuat stimulus-stimulus untuk pemasukan bawang putih dan juga gula pasir. Mudah-mudahan akhir bulan ini atau minggu depan gula bawang putih dan gula pasir sudah mulai masuk. Oke. Yang lainnya saya rasa aman karena kita juga memproduksi terus. Kemudian produksi kita cukup, baik itu beras, jagung, kemudian bawang merah, cabai, daging ayam dan telur itu juga cukup. Yang penting sekarang adalah bagaimana tugas Kemtan bagaimana menjaga agar kawan-kawan petani kita mampu terus berproduksi. Baik, kita masih akan membahas terkait ketersediaan pangan ini sesaat lagi, Pak Agung. Dan pemirsa jangan kemana-mana, CNN Indonesia Forward bersama Kementerian Pertanian akan segera kembali sesaat lagi. Ya, kita masih membahas mengenai ketersediaan pangan di tengah pandemi corona bersama Kementerian Pertanian. Pak Agung, tadi Anda mengatakan bahwa salah satu upaya adalah menjaga kestabilan harga begitu ya. Nah, ini salah satu komoditas yang sekarang ini juga harganya cukup tinggi adalah bawang bombay. Nah, ini bagaimana, Pak? Ya, bawang bombay ini memang tidak termasuk bahan pokok ya. Bahan pokok tadi tidak termasuk bahan pokok, tetapi memang banyak masyarakat yang mengkonsumsi bawang bombay. Oleh karena itu kami juga perhatikan itu, memang akhir-akhir ini ada suplai kurang di pasar. Kita memang sangat tergantung dengan impor bawang bombay. Kita tidak bisa memproduksi bawang bombay sampai sekarang. Nah, oleh karena itu kita sudah adakan pertemuan dipimpin oleh Pak Menko Perekonomian memutuskan agar pemasukan bawang bombay dipercepat. Kita sudah melakukan prosedurnya sudah kita percepat, istilahnya ada namanya rekomendasi import produk hortikultura untuk bawang bombay sudah kita keluarkan. Mudah-mudahan nggak terlalu lama lagi itu semuanya akan terrealisasi. Oke, mudah-mudahan ya Pak ya. Nah, ini bila ada pelanggaran kesepakatan dengan supplier dan produsen, apa yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian?
Nah, itu kami tentu bukan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian, tetapi di dalam menjaga distribusi kita bekerja sama dengan Satgas Pangan di Polri. Kita punya Satgas Pangan di Polri, tentu mereka yang akan melakukan monitoring kelancaran distribusi. Siapa yang memperoleh jatah import yang cukup tinggi, tentu juga akan dimonitor distribusinya kemana saja dan berapa volumenya. Oke, terkait dengan pengawasan di lapangan Sanksi ini, tentu diberikan. Ya, dengan pengawasannya dan sanksinya tentunya. sanksi-sanksinya seperti apa, Pak? Oh, itu sanksi-sanksinya tentu lebih detail dengan Satgas Pangan ya. Karena pasti saya yakin ada yang namanya pencabutan izin usaha dan sebagainya, itu tentu pasti akan dilakukan. Sanksi-sanksi yang lain tentu lebih detail nanti Satgas Pangan yang akan bisa menjelaskan. Oke, untuk pengawasan di lapangan apakah ini juga dari Satgas Pangan atau juga Kementerian Pertanian ikut dalam pengawasan, Pak? Jadi untuk pengawasan di lapangan itu ada 3 komponen yang terlibat. Yang pertama adalah Kementerian Pertanian. Bagaimana ketersediaan pangan kita di masyarakat. Bersama-sama tentu dengan Kementerian Perdagangan. Artinya Dinas Perdagangan yang ada di provinsi. Begitu juga dengan Satgas Pangan daerah. Kan kita punya polda-polda di tiap provinsi. Kita bekerja bersama-sama. Kita melihat bagaimana kelancaran distribusinya, hambatannya di mana, kemudian kita coba selesaikan. Oke, nah bagaimana Pak Kementan menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pangan dalam jangka waktu yang lebih lama begitu ya, mengingat pandemi virus corona ini kan kita belum terlihat mereda secara global. Insya Allah pertama-tama dari Kementerian Pertanian tentu menjaga produksi. Untuk yang bisa kita produksi ya, artinya di luar bawang putih, bawang bombay. Artinya yang bisa kita produksi seperti beras, jagung, kita jamin produksinya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua tentu kita bekerja sama dengan sekali lagi instansi lain adalah menjaga ketersediaan, menjaga distribusinya sampai kepada seluruh Indonesia di tiap-tiap provinsi, tiap-tiap kabupaten. Itu yang kita lakukan. Upaya-upaya itu kita lakukan terus-menerus, disitulah intervensi pemerintah diperlukan. Oke, Pak, selain dari Kementerian Pertanian memang yang menjaga hulunya begitu ya. Ini juga kan ada kontribusi dari kementerian yang lain begitu ya. Nah, ini bagaimana kerjasamanya, Pak? Iya, iya. Kita selalu komunikasi, kita tergabung dalam satu forum, yaitu forum mengenai ketersediaan pangan. Dari situ ada komponennya, ada Satgas Pangan, ada dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian sendiri. Kita selalu berkomunikasi. Nah, zaman sekarang karena kita harus menjaga physical distance ya kita lakukan video conference. Ya, apa Pak hambatan yang ditemui di lapangan dalam hal distribusi, Pak? Ya, begini Mbak Yulia ya. Jadi kita nggak boleh memungkiri bahwa yang namanya Corona 19 ini akan berdampak kepada pangan, nggak boleh kita pungkiri. Yang penting adalah kita mampu mengidentifikasi apa sih sebetulnya yang menjadi masalah. Masalah yang pertama adalah dari sisi produksi. Yang kita ingin jaga adalah para pelaku produsen kita itu tetap berproduksi, tetap sehat dan tetap berproduksi. Itu yang kita utamakan. Kemudian dari distribusi, kita juga tidak bisa memungkiri para jasa distributor ini juga enggan melakukan kegiatannya. Khususnya dalam beberapa hari terakhir ini kita ada yang namanya lockdown terbatas dan sebagainya, pasti akan mempengaruhi mereka. Oleh karena itu perlu adanya intervensi pemerintah untuk memperlancar distribusi tersebut. Kita tahu misalnya nih, beras di DKI Jakarta itu 1 bulan kebutuhannya 2.500 ton. Nah itu kan harus kita coba penuhi, bagaimana kita bisa memenuhi itu kalau distribusinya kita tidak lancar. Oleh karena itu upaya-upaya tersebut kita upayakan secara bersama-sama agar distribusi bisa. Termasuk toko tani Indonesia, pasar tani kita punya. Kita mencoba, kita punya armada walaupun tidak besar, kita coba mengambil dari petani, kita bawa ke sini. Jadi sebenarnya saya ingin katakan di sini, kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian,
Yang namanya orang yang bekerja di front itu bukan hanya tenaga medis. Tenaga yang menyediakan pangan adalah tenaga yang bekerja di depan juga. Ya. Nah ini sama-sama harus kita hargai juga dan kita harus fasilitasi mereka dengan segala macam peralatan agar mereka kesehatannya bisa terjaga. Ada insentif Pak yang diberikan kepada mereka yang ikut dalam upaya menjaga ketahanan pangan ini Pak? Dunia usaha. Ya sampai dengan hari ini secara parsial ada insentif ya, katanya Kementerian Pertanian juga memberikan insentif pada mereka. Tetapi memang secara nasional belum kita pikirkan itu. Oke, baik Pak Agung. Mudah-mudahan upaya Kementerian Pertanian untuk menjaga kestabilan harga ini bisa terus dilakukan ya Pak ya. Dan juga didukung baik dari dunia usaha maupun dari instansi yang lain. Terima kasih Pak Agung dan pemirsa demikian CNN Indonesia Forward kali ini. Saya Lucia Saharwi undur diri, sampai jumpa.